Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 anak berkebutuhan khusus dengan judul makalah Masalah Belajar dan Karir yang dihadapi oleh anak berkebutuhan khusus dengan nama anggota Kartika Prahesti, Muhammad Aditya Ramadan, MD Akbar Wahab, Nurul Azizah, Perawati Anggraini. Di sini saya Muhammad Aditya Ramadan dengan NIM 1910 123210030 akan menjelaskan tentang latar belakang masalah kami. Layanan bimbingan karir diartikan sebagai bimbingan yang berorientasi untuk membantu individu memikirkan perencanaan karir dan mempersiapkan diri untuk kehidupan di dunia kerja. Dengan tujuan membantu individu memahami kompetensi diri, mengenal jenis-jenis pekerjaan, pendidikan, serta mengembangkan kemampuan atau keterampilan dalam mengambil keputusan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengolahan pengembangan karirnya. Secara umum, bimbingan karir ABK diartikan sebagai suatu upaya memberikan bantuan kepada ABK untuk memberikan dan mendorong yang bertujuan untuk kemudahan dalam memahami pilihan karir yang sesuai dengan kondisi anak tersebut. Pelaksanaan bimbingan karir ABK erat hubungannya dengan menentukan waktu, tempat, teknik, sistem penilaian bimbingan karir, dan jam khusus untuk keperluan bimbingan karir ini sebaiknya terpisah dan jam pelajaran yang sudah ada. Pemaparan materi selanjutnya yang lebih lengkap akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nama saya Kartika Prahesti. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya. Saya akan menjelaskan tentang masalah belajar pada anak berkebutuhan khusus. Masalah belajar pada anak berkebutuhan khusus sering sekali terjadi karena mereka merasa kesulitan dalam menghadapi kegiatan belajar. Kesulitan yang dihadapi juga berkenaan dengan media atau alat bantu. Masalah belajar juga berkenaan dengan pemilihan materi yang sesuai. Bimbingan belajar diberikan kepada mereka untuk membantu dalam memecahkan kesulitan yang berkenaan dengan masalah di sekolah maupun di luar sekolah. Bimbingan belajar diberikan dengan maksud membantu ABK mendapat penyesuaian yang baik dalam kegiatan pembelajaran sehingga anak dapat belajar secara optimal tanpa adanya gangguan. Cara belajar yang efisien itu seperti menentukan cara mempelajari atau menggunakan sumber belajar. Misalnya menggunakan alat bantu seperti hearing aids, pen, abacus, mesin tik, braille, dan media multimedia. Mengerjakan atau membuat tugas pekerjaan rumah dan tugas sekolah lainnya. Memiliki mata pelajaran yang cocok dengan minat bakat, kecakapan, cita-cita kondisi atau kebutuhan khususnya. Memilih pelajaran tambahan, menentukan pembagian waktu, dan perencanaan belajar. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kesulitan belajar khusus. Anak dengan kesulitan belajar memiliki hambatan yang pertama, keterampilan dasar, yang kedua membaca, dan yang ketiga menulis. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan dasar. Keterampilan dasar itu seperti anak dengan kesulitan belajar biasanya memiliki gangguan dalam proses mempelajari huruf atau warna, tidak memiliki pemahaman yang kuat hubungan antara huruf dengan suara, buruk pada tugas yang berhubungan dengan bunyi, memiliki masalah dalam mengingat fakta dasar matematika. Yang kedua, membaca. Anak-anak ini memiliki kekurangan dalam jumlah perbendaharaan kata dibandingkan anak seusianya. Membaca dengan suara keras, lancar, atau terbata-bata, memiliki masalah yang berkelanjutan, atau terus-menerus untuk mendeskripsikan sesuatu, tidak mengerti apa yang dibaca. Yang ketiga, menulis. Dalam hal menulis, anak-anak ini membalikan huruf dan diulang-ulang. Setelah 9 tahun, sering melakukan kesalahan dalam ejaan termasuk penghilangan konsonan, kesalahan urutan suku kata, menulis lambat atau dengan susah payah membuat pembalikan nomor. Yang selanjutnya ada kesulitan belajar bersifat nonverbal, yaitu ada spesial, sosial,
kiri dan kanan, memiliki masalah membaca waktu, memiliki kemampuan yang buruk untuk koordinasi antara tangan dan mata, memiliki masalah melengkapi teka-teki, tidak dapat menggambar dengan baik, dan memiliki rasa yang buruk terhadap ruang antar pribadi. Yang kedua ada sosial. Dalam sosialisasi, anak ini memiliki kesulitan mencari tahu orang lain, kurang menyadari situasi sosial, tidak menyadari dampak sosial yang terjadi pada perbuatannya, memiliki masalah beradaptasi dengan situasi baru. Yang ketiga, matematika. Dalam hal matematika, anak sering kurang paham. Anak-anak ini memiliki kesulitan dengan konsep dasar matematika, menjadi bingung tentang menjawab soal matematika dengan salah dan seringkali panik. Yang keempat yaitu menulis. Dalam hal kemampuan menulis, anak-anak ini memiliki tulisan tangan yang buruk, terutama di bawah tekanan waktu. Menulis di atas kertas tak bergaris adalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Perwati Anggraini. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya yang tadi. Di sini saya akan menjelaskan tentang penanganan pada anak yang memiliki kesulitan belajar. Nomor 1, bisa menggunakan cara. Yang pertama, terapi perilaku. Terapi perilaku yang sering digunakan adalah memodifikasi perilaku. Dalam hal ini, anak akan mendapatkan penghargaan langsung jika dia dapat memenuhi suatu tugas atau tanggung jawab yang perilaku positif tertentu. Sebaliknya, anak juga akan mendapatkan peringatan jika ia memperlihatkan perilaku negatif. Dengan adanya penghargaan dan peringatan langsung ini, anak dapat mengontrol perilaku negatif yang tidak dikehendaki baik di sekolah maupun di rumah. Cara yang kedua ialah psikoterapi suportif. Psikoterapi suportif dapat diberikan kepada anak dan keluarganya. Tujuannya adalah memberikan peringatan dan pemahaman mengenai kesulitan yang ada, sehingga dapat menimbulkan motivasi dan konsisten dalam usaha memerangi kesulitan ini. Cara yang ketiga ialah pendekatan psikososial lainnya, pemberian psikoedukasi ke guru dan pemberian pelatihan keterampilan sosial bagi anak. Yang D, pengertian layanan bimbingan karir anak berkebutuhan khusus. Layanan bimbingan karir diartikan sebagai bimbingan yang berorientasi untuk membantu individu memikirkan perencanaan karir dan mempersiapkan diri untuk kehidupan kerja. Menurut pendapat Manhiru 1992, layanan bimbingan karir adalah suatu program yang sistematik yang dirancang dengan tujuan membantu individu memahami kompetensi diri, mengenal jenis-jenis. Saya Nurul Azizah akan melanjutkan presentasi dari teman saya, NIM 1910123220035. Di sini saya akan mempresentasikan tentang masalah pendidikan dan lanjut studi. Nah, pada akhir pendidikan anak berkebutuhan khusus, biasanya mereka akan dihadapkan dengan masalah lanjut studi. Masalah ini sering muncul pada wilayah yang belum atau tidak tersedia sekolah yang dapat menerima anak-anak berkebutuhan khusus pada satuan pendidikan yang lebih tinggi di atasnya. Tentunya hal ini perlu pengaturan yang serius dari pemerintah kabupaten atau kota dalam memetakan atau menyiapkan satuan pendidikan yang dapat mengakomodasi anak-anak berkebutuhan khusus secara hierarki, mulai dari satuan pendidikan SD atau MI, SMP atau MTS, dan SMA atau MA atau SMK atau MAK. Kemudian, faktor yang mempengaruhi adaptabilitas karir. Pertama, faktor internal, dan kedua, faktor eksternal. Pada faktor internal, terdapat jenis kelamin. Biasanya, perempuan membentuk identitas dengan cara menjalin hubungan dengan orang lain, sedangkan laki-laki menetapkan kemandirian pada dirinya. Kedua, usia. Pola pikir dapat dilihat dari usianya, karena usia berkaitan dengan tahap perkembangan yang dialami seseorang. Biasanya, remaja berada pada tahap eksplorasi, yang mana mulai mempersiapkan diri untuk menghadapi masa depan. Kemudian,
faktor kepribadian yang mempunyai pastinya kolerasi dengan adaptabilitas karir. Kemudian efek kasih diri, pengambilan keputusan karir, dan status ekonomi sosial. Kemudian faktor eksternal. Pada faktor eksternal yang mempengaruhi adaptabilitas karir itu ada pengasuhan orang tua, kedekatan anak dengan keluarga, pengalaman sebelumnya, pengalaman bersekolah atau kuliah dalam institusi tertentu. Pertama tuh dari keluarga itu mempunyai pengaruh dalam perkembangan karir seorang secara langsung. Kemudian pengalaman kerja, biasanya tuh orang mengambil keputusan untuk melanjutkan, misalnya untuk kerja di tempat lain tuh karena dia pernah berpengalaman bekerja di tempat A, misalnya dia udah pernah bekerja sebagai HRD di perusahaan A, dia akan pindah dan mencoba ke perusahaan B, mungkin perusahaan B lebih besar dari perusahaan A, dia akan mencoba untuk menjadi HRD lagi. Itu untuk contoh pengalaman kerja. Kemudian institusi pendidikan yang diberi seorang. Nah, pastinya kalau kita udah kuliah atau mungkin SMK, itu kita akan memilih pekerjaan atau karir sesuai dengan jurusan yang sudah kita pelajari. Jurusan saat kita berada di kuliah atau di SMK. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Enak Berwahab. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Sekarang kita memasuki pada bagian masalah pekerjaan. Masalah timbul dengan pemilihan jenis-jenis pekerjaan yang cocok dengan anak berkebutuhan khusus. Sekolah pendidikan inklusif menjadi tumpuan harapan orang tua untuk menyiapkan masa depan anaknya. Jadi di sini maksudnya bagi anak berkebutuhan khusus yang memiliki hambatan akademik sedemikian rupa, maka sekolah akan lebih mengarahkan pendidikan pada pendidikan kecakapan hidup atau life skill, keterampilan dan vokasional. Jadi permasalahan ini pasti juga bersinggungan dengan harapan-harapan orang tua berkenan dengan masa depan anaknya dan tujuan-tujuan atau goal dari sekolah tempat belajarnya. Kemudian masuk lagi kepada bagian layanan BK bagi anak berkebutuhan khusus, lebih ditekankan pada upaya pengembangan kecakapan hidup sehari-hari atau daily living aktivitas. Jadi maksudnya layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus tertentu lebih ditekankan pada upaya pengembangan kecakapan hidup sehari-hari kayak atau daily living activities. Jadi merupakan maksud itu kayak layanan bimbingan dan konseling bagi anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada dasarnya sama dengan pelayanan umum lainnya. Jadi dalam hal ini konselor yang berperan dalam asesmen keberbakatan akan memilih alternatif mana sih yang pengembangan keberbakatan yang tidak hanya dalam pengertian intelektual saja, tapi juga dalam keterbakatan lainnya seperti dalam olahraga, seni, dan sebagainya. Kemudian ada anak berkebutuhan khusus yang kemampuan akademiknya tinggi, pada dasarnya memperoleh kesulitan belajar, hanya membutuhkan beberapa alat bantu khusus dan media. Di bimbingan karir anak berkebutuhan khusus dapat mengatasi masalah tentang pekerjaan dan jabatan. Jadi maksudnya bagi anak berkebutuhan khusus itu yang kemampuan akademiknya tinggi, mereka itu pada dasarnya tidak memperoleh kesulitan dalam belajar, namun hanya saja membutuhkan beberapa alat bantu khusus atau media adaptif dan beberapa penyesuaian cara atau waktu dan isi dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian proses dan hasil belajar sehingga mereka dapat menempuh ujian nasional dan setelah lulus banyak yang melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian kita masuk pada yang terakhir, pada kesimpulan,
Jadi layanan bimbingan dan konseling bagi anak berkebutuhan khusus tertentu lebih ditekankan pada upaya pengembangan kecakapan hidup sehari-hari atau daily living activities. Merupakan intervensi tidak langsung yang lebih terfokus pada pengembangan lingkungan perembangan yang akan melibatkan banyak pihak, terutama guru pendidikan khusus. Layanan bimbingan dan konseling bagi anak yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa pada dasarnya sama dengan pelayanan umum lainnya. Bagi sekolah yang belum mempunyai konselor, tugas tertentu dilaksanakan oleh guru kelas, namun ada juga yang dilaksanakan oleh psikolog. Bagi anak berkebutuhan khusus yang kemampuan akademiknya tinggi, mereka pada dasarnya tidak memperoleh kesulitan dalam belajar, hanya saja membutuhkan beberapa alat bantu khusus atau media adaptif dalam beberapa penyelesaian cara atau waktu dan isi dalam kegiatan pembelajaran dan penilaian proses dan hasil belajar sehingga mereka dapat menempuh ujian nasional dan setelah lulus banyak akan melanjutkan ke perguruan tinggi. Kemudian banyak hal yang harus dilakukan oleh konselor atau guru kelas, antara lain bagaimana mengupayakan atau membantu anak berkebutuhan khusus untuk memperoleh suatu pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan anak berkebutuhan khusus. Mungkin itu saja dari kelompok saya. Salah hilaf mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.